Shalom Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas mengenai eksklusivisme di dalam gereja Bapak Ibu. Ketika meja perjamuan itu menjadi meja seleksi Bapak Ibu ya, gereja sebenarnya adalah rumah Allah. Namun betapa menyedihkan jika di dalam rumah itu ada ruang VIP yang tidak tertulis Bapak Ibu. Meja perjamuan yang seharusnya terbuka bagi semua, diam-diam menjadi meja seleksi. Yang kaya dipersilakan duduk di depan, yang miskin atau yang kecil dibiarkan berdiri di luar, Bapak Ibu. Bukankah Yakobus sudah berseru keras di dalam surat Yakobus 2 ayat 1-4? Jika ada seseorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan cincin emas dan pakaian indah, dan ada juga seorang miskin masuk dengan pakaian buruk, lalu kamu menghormati orang yang berpakaian indah, bukankah kamu telah membeda-bedakan? Ini bukan sekedar kesalahan sosial. Ini adalah dosa rohani, Bapak Ibu. Masalahnya, gembalanya adalah seorang gembala ataukah pengusaha relasi. Ini. Pemimpin gereja dipanggil menjadi gembala. Gembala mengenal bau dombanya. Gembala mencari yang hilang. Gembala mengangkat yang terluka, Bapak Ibu. Tetapi apa jadinya jika gembala hanya mengenal domba yang gemuk? Jika ia hadir hanya di rumah orang kaya, tetapi tidak pernah menjejakkan kaki di rumah yang sempit dan pengap. Yesus berkata di dalam Lukas 14 ayat 12-14, Bapak Ibu. Apabila engkau mengadakan perjamuan, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, tetapi undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Apa bahayanya rohani dari kepemimpinan yang elitis, Bapak Ibu? Eksklusifisme di dalam kepemimpinan melahirkan pelayanan yang transaksional, pergaulan yang penuh kepentingan, mimbar yang lembut kepada donatur, Bapak Ibu, keras kepada yang lemah, doa yang lebih memikirkan proyek daripada jiwa. Namun lihatlah Kristus ya. Ia lahir bukan di istana ya, tetapi di kandang. Ia dikelilingi bukan bangsawan, tetapi gembala. Ia tidak mencari sponsor kerajaan, Bapak Ibu. Ia mencari hati yang hancur. Yesus membasuh kaki murid-muridnya di Yohanes 13. Ia tidak memilih kaki yang paling bersih. Ia membasuh semuanya. Apakah pemimpin gereja hari ini masih mau membasuh kaki? Ataukah hanya mau berjabat tangan dengan yang berpengaruh? Tuhan mendengar jeritan yang kecil. Di dalam perumpamaan orang kaya dan Lazarus di Lukas 16, orang kaya hidup di dalam pesta setiap hari. Lazarus terbaring di depan pintunya. Tragisnya, bukan karena orang kaya itu mencuri, tetapi karena ia tidak peduli, Bapak Ibu. Ketidakpedulian adalah bentuk kejahatan yang halus. Ia tidak berteriak, tetapi ia membunuh kasih sedikit demi sedikit, Bapak Ibu. Allah di dalam perjanjian lama selalu berpihak kepada janda, yatim, orang asing, dan orang miskin. Dan jika pemimpin gereja lebih akrab dengan yang kuat daripada dengan yang lemah, ia sedang berjalan menjauh dari hati Allah, Bapak Ibu. Nah, ini ada sebuah seruan profetis untuk para pemimpin ya. Hai para gembala, ingatlah siapa pemilik gereja ini. Bukan milik donatur, bukan milik pengurus, bukan milik kelompok elit, itu milik Kristus. Dan ketika Kristus mati,
bukan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk semuanya, Bapak Ibu. Jangan biarkan gereja menjadi klub sosial rohani, ya. Jangan biarkan mimbar menjadi tempat kompromi demi dana. Jangan biarkan hubungan ditentukan oleh amplop, sebab Tuhan melihat hati. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 tertulis, manusia melihat apa yang dilihat mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan tidak terkesan oleh angka 0 di rekening. Ia tergerak oleh air mata pertobatan. Nah, mari kita lihat kepemimpinan yang mencerminkan salib, Bapak Ibu. Salib adalah tempat kesetaraan, ya. Di sana yang kaya dan yang miskin berdiri sama. Jika pemimpin ingin setia kepada Kristus, ia harus turun dari menara kenyamanan dan berjalan di gang-gang kehidupan. Ia harus duduk bersama yang sederhana, mendengar cerita yang tidak menguntungkan, ya, mendoakan tanpa mengharapkan imbalan, dan mengasihi tanpa agenda. Sebab ukuran pemimpin bukanlah seberapa dekat ia dengan yang berkuasa, tetapi seberapa dalam ia peduli kepada yang lemah ini, Bapak Ibu. Apakah itu gereja yang berbau domba? Gereja sejati berbau domba, bukan berbau parfum, ruang rapat eksklusif, ya. Pemimpin sejati dikenal bukan karena tingkatan elitnya, tetapi karena air matanya bagi orang kecil, Bapak Ibu. Jika kita hanya mengasihi yang menguntungkan, kita tidak berbeda dari dunia. Tetapi jika kita mengasihi yang tidak bisa membalas, kita sedang memantulkan wajah Kristus. Kiranya Tuhan memurnikan hati para pemimpin. Kiranya Ia menghancurkan roh pilih kasih. Kiranya gereja kembali kepada kasih mula-mula. Dan biarlah dunia melihat di rumah Tuhan, yang kecil tidak dilupakan, yang miskin tidak diabaikan, dan yang lemah tidak disisihkan. Sebab di kerajaan Allah, yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin.